Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Siapa yang berbahagia? Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, jika seorang bertanya kepada kita, apakah kamu sedang berbahagia? Pertanyaan ini dapat dengan mudah dijawab. Tetapi jika pertanyaan dilanjutkan, mengapa kamu berbahagia? Maka apa yang menjadi jawaban kita? Banyak orang yang menaruh standar kebahagiaan hidupnya dalam ukuran manusiawi, seperti keberhasilan atau kesuksesan dalam pekerjaan, kesehatan, dan juga apabila seorang memiliki kekayaan yang melimpah. Perikop ini adalah bagian dari Injil Lukas dengan ciri khasnya. Tidak dijumpai dalam Injil lainnya dan kemungkinan merupakan hasil riset pribadinya. Kronologinya sulit dilacak. Ini merupakan kumpulan cerita dan bukan suatu narasi yang lengkap. Sekalipun demikian, bagian ini menyajikan ajaran Yesus pada tahun terakhir pelayanannya, khususnya mengenai arti bahagia, yaitu bagaimana seharusnya cara pandang seseorang terhadap kebahagiaan. 1. Bahagia berdasarkan ukuran manusia, ayat 27. Ayat ini mengungkapkan pujian yang diberikan kepada Yesus oleh seorang perempuan ketika sedang mendengar ajarannya. Sementara ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi merendahkan serta menghujat ajaran Yesus. Perempuan yang baik ini, dan mungkin dia adalah seorang yang terpandang atau terdidik, justru kagum akan ajarannya itu dan akan hikmat serta kuasa yang ada padanya. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Seakan ia berkata kepada dirinya sendiri, sangat berbahagialah aku ini kalau sampai menjadi ibu dari orang seperti ini. Ucapannya itu diungkapkan dengan baik, karena ia hendak mengungkapkan penghargaannya yang tinggi terhadap Kristus dan ajarannya. Dan tidaklah salah jika penghargaannya ini juga mencerminkan rasa hormatnya terhadap Maria, ibunya. Bandingkan pasal 1 ayat 48. Akan tetapi di sini kita harus berhati-hati. Jangan sampai seperti perempuan yang baik ini. Kita menaruh standar kebahagiaan menurut ukuran manusia, yaitu berdasarkan kesuksesan atau prestasi dalam keluarga. Selanjutnya, pernyataan mengenai siapa yang menyusui dapat dikaitkan dengan kepemilikan materi sebagai sebuah kebanggaan. Lihatlah, pada umumnya manusia mengukur kebahagiaan dari sisi keberhasilan keluarga dan kekayaan. 2. Bahagia berdasarkan ukuran Allah, ayat 28. Kristus tidak menyangkal apa yang dikatakan oleh perempuan ini, dan juga tidak menolak rasa hormatnya terhadap dirinya dan terhadap Maria, ibunya. Namun ia mengarahkan pikirannya ke masalah lain yang lebih tinggi lagi dan lebih berkaitan langsung dengan dirinya sendiri, yaitu yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya, ayat 28. Perkataan ini dimaksudkan untuk menegur perempuan itu, karena ia terlalu memuja-muja keberadaan keluarga secara jasmani dan sifat kemanusiaannya. Selain itu, Yesus ingin memperbaiki cara pandang yang salah dari perempuan ini tentang arti kebahagiaan sejati, bahwa dari sudut pandang Allah, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Perhatikanlah, mendengarkan firman Allah berarti memberi telinga dan hati dalam konsentrasinya yang penuh terhadap firman-Nya. Sedangkan memelihara firman berarti memakainya sebagai jalan dan aturan hidupnya. Seorang yang memelihara firman Allah selalu merenungkan firman dalam setiap waktu, sehingga segala keputusannya senantiasa didasari oleh kebenaran firman Allah. Ternyata kebahagiaan dalam perspektif Allah diukur melalui ketaatan terhadap firman Allah. Sahabat Iktus, bagaimana kita mengukur kebahagiaan? Seringkali kita masih menggunakan mata duniawi untuk menetapkan standar kebahagiaan. Biasanya
Hal-hal inilah yang menjadi sumber kebahagiaan kita, yakni suksesnya anggota keluarga kita, juga banyaknya materi atau kekayaan yang kita miliki. Meski sesungguhnya fakta menunjukkan ada banyak orang yang nampak sukses dalam studi dan karir dan memiliki kekayaan melimpah, namun tidak bahagia. Saya mau belajar untuk melihat arti kebahagiaan yang sejati, yakni ketika saya mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Saya tidak mau melewatkan waktu untuk mendengarkan firman. Saya ingin berkonsentrasi penuh sehingga saya tidak kehilangan berkat yang telah Tuhan sediakan untuk saya di dalam firman-Nya. Saya akan terus-menerus merenungkan firman Tuhan sehingga semua keputusan saya, bahkan hidup saya, dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi ukuran kebahagiaan untuk saya? Apakah saya masih seringkali mengukur kebahagiaan secara duniawi? Bagaimana cara saya mengalami kebahagiaan sejati? Apakah ada kendala untuk melakukannya? Tuhan Yesus, saya menginginkan kehidupan yang berhasil, kesehatan yang prima, dan kecukupan dalam kebutuhan hidup setiap hari. Tetapi saya tidak mau menempatkan itu semua menjadi ukuran kebahagiaan saya. Melainkan saya bersyukur pertama-tama karena saya telah diselamatkan dalam Kristus. Selanjutnya, saya bersyukur ada kebenaran firman Tuhan yang selalu menuntun hidup saya, sehingga saya dapat melakukan apa yang berkenan kepadamu. Inilah kebahagiaan saya, yaitu menaati-Mu. Amin. Ketaatan pada firman Tuhan memberi kebahagiaan. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.